Berikut peta konsep mengenai pencemaran terhadap lingkungan. Eksploitasi hutan oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan lahan berpindah, serta penggundulan hutan atau penebangan liar untuk diambil kayunya. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat, terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim hujan. Untuk itulah perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan yang diantaranya dengan cara sebagai berikut. A. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. B. Penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. C. Reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Akibat dari pencemaran lingkungan adalah timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan, sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Pencemaran air mengakibatkan perubahan pH. Tingkat keasaman atau pH optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah. Mungkin di atas 7,5 atau di bawah 6,5. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Pencemaran air selanjutnya adalah perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Akibat dari pencemaran air selanjutnya adalah terjadinya eutrofikasi. Syarat air yang dapat dimanfaatkan manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Pencemaran lingkungan selanjutnya adalah pencemaran tanah, yang diakibatkan oleh beberapa komponen seperti kertas, limbah bahan makanan, gelas, logam besi, plastik, kayu, karet dan kulit, kain atau serat tekstil, dan logam aluminium. Pencemaran udara dapat mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC atau klorofluorokarbon yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Pencemaran udara dapat mengakibatkan pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa.
namun karena bumi diselimuti oleh gas-gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dan panas matahari terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca, sehingga dinamakan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global. Pencemaran udara dapat mengakibatkan hujan asam. Jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan mempunyai pH di bawah 5,6. Akibat dari pengaruh polusi, pencemaran udara yaitu terhadap organ tubuh manusia. Pada mata menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu dalam asap. Pada pernapasan terjadinya iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Pada jantung, mengakibatkan jantung menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini terjadi karena banyaknya CO2 di dalam sel-sel darah merah. Pada otak, mengakibatkan melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran dimulai pada tingkat kebisingan 80-90 desibel selama 8 jam. Pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 desibel. Berikut contoh soal. Bagaimana cara mengatasi suara bising? Penyelesaiannya adalah upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut. 1. Membuat dinding kedap suara. 2. Menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. 3. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara. 4. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian.